Yang namanya keracunan kehamilan itu sebenarnya bahasa awam tuh, bahasa umumnya. Secara medisnya itu yang dibilang preeklamsi. Terjadinya gangguan pada semua fungsi organ-organ vital tuh pada ibu hamil. Apa aja tuh? Jadi menyeluruh tuh, bisa kena ke ginjalnya, bisa kena ke paru-paru, ke jantung, ke hati, heparnya. Yang menyebabkan kematian terbanyak nomor 1 pada ibu hamil sekarang ya itu preeklamsi. Kalau sampai preeklamsi ini berlanjut, resikonya bisa jadi eklamsi. Tadi preeklamsi, sekarang bisa jadi eklamsi. Gejalanya hampir sama tuh, tanda-tandanya tensinya tinggi segala macam. Nah kalau eklamsi itu udah sampai kejang. Halo The Healthier, sekarang saya sama Dr. Mufti dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. Halo dokter, dokternya bareng lagi dok. Dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. It's okay. Dokter, sekarang kita mau ngobrol soal gini dok. Kenapa sih ada yang disebut keracunan kehamilan dok? Oke, jadi yang namanya keracunan kehamilan itu sebenarnya bahasa awam tuh, bahasa umumnya. Sementara kalau secara medisnya itu yang dibilang preeklamsi atau preeklamsia tulisannya ya. Jadi kenapa nih sampai dibilang preeklamsi, kok dibilang keracunan kehamilan? Karena terjadinya gangguan pada semua fungsi organ-organ vital tuh pada ibu hamil. Apa aja tuh? Jadi menyeluruh tuh, bisa kena ke ginjalnya, bisa kena ke paru-paru, ke jantung, ke hati, heparnya, ke pembuluh darah, gangguan. Pokoknya makanya itu dibilang, oh nih sampai dia gara-gara hamil kena tuh seluruh organ, jadi keracunan dibilangnya gitu. Makanya sampai kok preeklamsi dibilang keracunan kehamilan. Memang apa dok penyebabnya sampai terjadi preeklamsi pada ibu hamil? Kalau itu dia tuh, sampai sekarang ini masih misteri benar. Artinya penyebab dari preeklamsi ini belum dapat secara pasti karena apa. Padahal tuh penelitiannya udah canggih tuh, udah sampai yang ke biomolekulernya bener. Tuh nggak ketemu juga. Malah ada beberapa kadang kasus preeklamsi ini akan meningkat pada musim-musim ini nih, paceklik. Lagi kemarau misalnya. Kemarau. Itu juga nggak tahu nih kenapa nih kalau lagi musim paceklik kayak gitu banyak banget nih kasus-kasus preeklamsi gitu. Berarti ada faktor eksternal. Dokter mau bicara begitu mungkin? Enggak ya, artinya karena penyebabnya belum jelas, ada faktor-faktor yang mana nih yang perempuan-perempuan yang lebih beresiko nih nanti kena preeklamsi gitu atau keracunan kehamilan gitu. Iya dok. Nah apakah dengan ibu hamil yang tadi preeklamsi itu dia tensi darahnya itu dia ada di hipertensi atau normal dok? Bukan, jadi gini, ya artinya tanda awal, tanda awalnya apa nih? Kalau ibu hamil udah kena nih keracunan kehamilan atau dibilang preeklamsi. Jadi tanda awalnya udah pasti kehamilannya harus di atas 5 bulan. Kemudian ditandai dengan adanya tensinya yang tinggi. Iya. Artinya sorry dok, soalnya gini dok, sering dibilang nih dok kalau kita lagi hamil cek tensi, aduh ini tinggi, terus kayak ada sesuatu yang berbahaya, berarti gitu kan dok? Ya nggak, makanya itu tadi keracunan kehamilan atau preeklamsi itu ditandanya, tanda awalnya kehamilannya harus di atas 5 bulan dulu. Artinya kalau di bawah 5 bulan baru hamil 2 bulan, terus tensinya tinggi, itu nggak dibilang keracunan kehamilan, itu belum dibilang preeklamsi. Tapi kalau udah di atas 5 bulan, kemudian tensinya tinggi, terus ada dari pemeriksaan laboratorium, salah satunya nih bisa protein urinnya meningkat, kemudian ada lagi misalnya ditemuin ada gangguan pembukuan darah, artinya trombositnya nih pokoknya turun, atau ada gangguan-gangguan di apa namanya nih seperti ginjal atau heparnya gitu, apa SGOT, SGPT-nya meningkat. Itu udah bisa tuh dibilang preeklamsi atau keracunan kehamilan. Oke, berarti dok kita ketika kita udah hamil 5 bulan terus dokter nih ke dokter kandungan, cek kandungan, nanti diukur tensinya dan ketika ternyata hipertensi pasti dokter akan melakukan pemeriksaan itu tadi ya dok ya.
Cek lab ya? Iya nggak, artinya untuk memastikan nih bener suatu preeklamsi atau enggak harus dilihat dulu. Kalau cuma tensinya aja yang tinggi, sementara yang lainnya hasil laboratoriumnya juga normal misalnya, itu nggak bisa disebut preeklamsi. Belum bisa juga. Makanya itu kan masuk dalam hipertensi dalam kehamilan. Makanya hipertensi dalam kehamilan banyak tuh, bukan preeklamsi aja. Memang sekarang nih kita mau bicara benar tentang apa itu preeklamsi ya. Tapi kalau macam-macam hipertensi dalam kehamilan tuh banyak banget tuh. Ada yang namanya hipertensi kronis. Artinya sebelum hamil tensinya udah tinggi nih si ibu. Pas dia hamil masuk trimester awal tambah tinggi. Tensinya tetap tinggi gitu. Masuk di atas 5 bulan tensinya tetap tinggi, tapi diperiksa laboratorium, artinya fungsi ginjalnya normal, paru-parunya normal, jantung normal, atau tidak ada gangguan pembekuan darah segala macam, itu nggak disebut preeklamsi. Tidak bisa itu bisa disebut hipertensi yang kronis. Sampai dia melahirkan, itu tensinya tetap tinggi. Sampai 6 minggu setelah melahirkan tetap tensinya tinggi. Artinya itu disebut hipertensi kronis. Tapi ada lagi yang dibilang superinfus preeklamsi. Superinfus preeklamsi itu artinya gini. Sebelum hamil, beda tuh sama yang tadi. Sebelum hamil tensinya tinggi. Pas hamil mulai dari trimester awal artinya di bawah 20 minggu tensinya tetap tinggi. Masuk di atas 20 minggu artinya 5 bulan. Selain tensinya tinggi, itu tadi tuh pemeriksaan laboratoriumnya protein urinnya naik, bermasalah, terus gangguan pembekuan darah. Nah itu yang disebut superinfus preeklamsi. Sampai dia sesudah melahirkan, tensinya tetap tinggi. Nah itu dia, itu superinfus preeklamsi. Ini yang paling sering komplikasinya pada superinfus preeklamsi. Biasanya bayinya kecil nantinya, artinya itu akibatnya ya dok ya. Terjadi pertumbuhan janin yang terhambat. Artinya kalau pada bayi yang ibu hamil umur 7 bulan, 28 minggu ya, yang harusnya 1 kilo, ini karena ada superinfus preeklamsi atau adanya preeklamsi, berat badannya cuma baru 500 atau 600, jadi kecil gitu. Atau resiko salah satu resikonya. Juga. Atau cacat ya dok ya? Itu bisa cacat. Sampai bisa menyebabkan kematian pada si bayi. Pada ibu? Ataupun si ibu. Oh begitu ya dok ya. Nah oke. Dok kalau gitu yang beresiko terhadap preeklamsi ini siapa aja sih dok? Nah kalau ditanya siapa-siapa nih yang perempuan-perempuan yang hamil nanti akan beresiko terjadinya preeklamsi atau keracunan kehamilan. Pertama pada perempuan-perempuan yang hamil di bawah umur 20 tahun. Atau pada perempuan-perempuan yang hamil di atas umur 40 tahun. Kemudian ada riwayat preeklamsi sebelumnya. Riwayat preeklamsi pada diri dia ya dok? Hamil pertama dia preeklamsi. Nanti hamil kedua bisa aja tuh kemungkinan terjadi preeklamsi berulang. Atau pada ibu-ibu yang hamil kembar. Hamil kembar itu beresiko terjadi preeklamsi. Atau pada ibu-ibu yang punya hamil dia terus ada DM-nya, ada diabetesnya, itu beresiko juga untuk terjadinya preeklamsi. Jadi banyak juga. Jadi artinya semua perempuan sebenarnya sih beresiko tuh untuk terjadinya preeklamsi. Tinggal tergantung nanti kontrol dokternya dari awal. Bukan, ya dok. Jadi balik lagi tadi. Artinya penyebabnya apa sih kan gitu? Karena penyebabnya nggak ketemu tadi tuh. Makanya secara pasti nggak tahu karena penyebabnya, makanya semua perempuan hamil bisa beresiko terjadinya suatu preeklamsi. Jadi sebaiknya kita hamil di periode yang memang sudah aman aja deh dok ya. Nah, enggak, 20 artinya tahun, 40 tahun gitu. Kalau memang nggak semua juga, ini taunya ada perempuan umur 20 tahun terus hamil, itu nggak mutlak juga terus dia jadi preeklamsi. Tapi beresiko. Cuman dia beresiko, makanya sebenarnya saya dari dulu selalu ngomong untuk kehamilan itu harus dipersiapkan. Jadi jangan datang ke dokter atau ke bidannya tiba-tiba udah positif hamil. Jadi emang direncanakan nih 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya, dok saya mau hamil. Nah, itu dipersiapkan. Jadi itu juga tuh salah satu cara untuk
menghindari atau preeklamsi. terjadi preeklamsi Iya. atau keracunan kehamilan. Oke, dokter tadi udah sebutkan tentang preeklamsi, kemudian ada beberapa macam hipertensi pada ibu Kehamilan, hamil, ya, kemudian siapa saja yang berisiko pada untuk mengalami preeklamsi, dan dokter juga tadi sudah menyebut bahaya dan resikonya baik bagi ibu maupun bagi janin. Nah, dok, sekarang bagaimana penanganannya bila kita sudah mengalami itu? Oke, saya mau mempertegas dulu nih resiko atau bahayanya pada si ibu hamil ataupun pada janinnya. Ya. Jadi gini, sekarang nih yang menyebabkan kematian terbanyak nomor 1 pada ibu hamil sekarang nih itu preeklamsi atau keracunan. Kalau dulu yang menyebabkan kematian atau ya artinya kematian pada ibu hamil dulu itu perdarahan. Sekarang jadi nomor 1 nih preeklamsi. Makanya ini sangat bahaya banget, sangat apa ya? Tapi kadang dokter kebidanan kalau udah dapat kasus gini deg-degan banget tuh. Oh, oke, dok. Karena Terus resikonya ya tinggi itu karena banget. resiko tinggi banget. Itu pada resiko pada ibu, artinya resiko pada ibu bisa menyebabkan sampai paling terburuknya terjadi kematian. Kedua, resikonya pada ibu biasanya ini akan terjadi namanya persalinan prematur atau persalinan yang harus segera diterminasi dieksekusi untuk kehamilannya kan gitu. Karena apa tuh, dok? Ya karena itu tadi, karena kalau sampai preeklamsi ini berlanjut, preeklamsi ini berlanjut nih, resikonya bisa jadi eklamsi. Tadi preeklamsi, sekarang bisa jadi eklamsi. Eklamsi itu, nah kalau eklamsi gejalanya hampir sama tuh, tanda-tandanya tensinya tinggi segala macam. Nah kalau eklamsi itu udah sampai kejang. Jadi si ibunya kejang. Itu kalau udah kejang, nih ibu hamilnya kejang, hamilnya misalnya baru 7 bulan nih, itu udah nggak ada cerita tuh. Harus dilahirkan. Harus segera dilahirin. Karena gimana caranya mentingin nyawa ibunya dengan resiko kematian si bayinya karena resiko kecil kan? Ya. Nah itu dia. Gitu, dok, ya. Terus resiko itu tadi pada ibu ya. Iya, resiko pada janinnya gimana? Pada preeklamsi, resiko pada janin pertama selain dia nanti jadi terjadinya persalinan prematur, artinya bayinya kan kecil nih. Iya, belum ready. Karena tadi itu harus diterminasi atau terjadi PJT tadi, pertumbuhan janin terhambat. Karena pada preeklamsi biasanya pembuluh darah ibunya tuh kecil. Jadi suplai darah dari ibunya ke bayinya sedikit. Nggak sesuai gitu, sedikit. Yang tadi misalnya harus kehamilan 7 bulan harus 1 kilo. Nih bayi di bawah itu. Cuman 500 atau 600 gram gitu, kecil dia. Udah artinya ada gangguan di sana tuh, vaskularisasi dari si ibu ke janinnya gitu. Otomatis. Sampai juga resikonya cacat pada si janinnya, sampai menyebabkan kematian pada si janin. Gitu. Dan kalau toh memang lahir dengan selamat juga yang namanya kurang suplai darah itu ya tentunya akan mengakibatkan resiko-resiko lain pada bayi ya, dok ya, walaupun dia bisa lahir selamat gitu ya, dok ya. Ya. Terus sekarang tadi kan penanganannya ya. Jadi penanganannya gimana nih? Kalau pada preeklamsi penanganannya tergantung dari si usia kehamilannya. Oh iya. Usia kehamilannya. Gimana tuh, dok? Kalau misalnya usia kehamilannya baru 7 bulan nih. Dia masuk sebenarnya preeklamsi itu ada peringkatnya tuh. Ada yang peringkat berat, sedang sampai yang ringan. Kalau sampai dia dapat preeklamsinya yang ringan, penanganannya bisa secara rawat jalan aja. Nanti dikasih obat-obat sama dokternya anti hipertensi, kemudian suplai darah supaya dari ibu ke bayinya baik gitu ya, normal vaskularisasinya. Nah, tapi kalau dia masuk ke preeklamsia sedang atau berat, biasanya si ibu nih harus dirawat di rumah sakit. Harus dipantau tuh. Kalau misalnya nanti selama pantau 2 atau 3 hari, ternyata tensinya masalah kehamilan misalnya baru 7 bulan nih. Ternyata tensinya udah diobatin tetap nggak bisa tinggi, stabil gitu ya. Tetap tinggi banget, cenderung naik. Nah itu mau nggak mau harus diterminasi juga. Harus dilahirin tuh si bayi. Atau kalau misalnya terjadi impending eklamsi atau impending eklamsi itu ada tanda-tanda eklamsi yang mengancam. Tandanya biasanya tuh tiba-tiba yang tensinya nggak bisa turun, tambah tinggi. Terus biasanya ibunya suka ngeluh sakit kepala banget, matanya jadi kabur, ngeliat
jadi nggak ngelihat, malah bisa sampai nggak ngelihat gitu ya. Buram. So, sampai ada keluhan di ulu hati. Kalau udah kayak gitu, udah impending eklamsi, itu nggak ada cerita juga tuh. Langsung di stop kehamilannya dilahirin. Terpaksa dilahirinnya gimana? Ya mau nggak mau jadi di sesar. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kehamilannya udah cukup bulan atau mendekati cukup bulan gitu ya. Biasanya memang preeklamsi ini akan munculnya. Kadang ibu bilang, oh saya selama kehamilan baik-baik aja. Akan munculnya Menjelang ya, Dok, mendekati cukup bulan tuh. Terus tiba-tiba tensinya tinggi. Nah itu dia tuh. Kalau udah seperti itu, dilihat lagi nih. Kalau memang bisa dilahirkan secara, kalau misal masih bisa cepet nih, bisa diinduksi secara normal. Bisa lahir normal. Tapi kalau ternyata memang nggak bisa secara normal, terpaksa harus disesar. Atau beresiko gitu ya, Dok ya? Ya semua pasti ada risikonya. Mau gitu. nggak mau disesar gitu ya, Dok ya? Ya. Begitu aja, Dok. Oke. Oke, demikian Healthier keterangan dari Dr. Mufti tentang hipertensi pada kehamilan dan pre-eklamsi gitu ya, Dok ya. Oke. Selamat sore Healthier dari Dr. Mufti, Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.